Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masuk di bab 120 di Kitabul Libas, masih di bab tentang adab pakaian. Tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحم غفر الله ذنوبه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai bab anjuran meninggalkan kemewahan dalam berpakaian sebagai sikap tawaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru 'alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati 'ala ru'usi al-khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha." Yang artinya, barang siapa meninggalkan pakaian mewah karena tawadu kepada Allah padahal dia mampu melakukannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk hingga dia memberikan hak memilih dari baju iman mana yang ingin dia pakai. Ya, di bab 120 ini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengangkat pembahasan tentang kesederhanaan dalam berpakaian. Beliau mengatakan ini adalah hukumnya sunnah jika dia melakukannya dengan niatan tawadhu'. Tawadhu' artinya kesederhanaan. Tetapi hukum asalnya, pada asli hukumnya ini adalah boleh. Pada asli hukumnya boleh seseorang memakai pakaian atau baju yang bagus, mungkin bermerek dan sebagainya, pada aslinya boleh. Seperti pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sedikit kesombongan. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin berpakaian tapi dengan pakaian yang bagus? Pakaiannya pengen pakaian yang bagus, bermerek lah kalau kita ya, bermerek bagus, dan sendalnya juga pengen sendal yang bagus. Maksudnya, apakah itu termasuk dari sikap sombong? Rasulullah SAW menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Allah itu indah, mencintai keindahan. Adapun sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa memakai baju yang indah itu boleh. Memakai baju yang indah itu boleh. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengomentari ini, memperindah bajunya, memperindah penampilannya itu boleh. Ya, memperindah penampilannya itu diperbolehkan. Sebagian ulama lain memberikan catatan. Catatannya adalah, pertama, tidak ada niatan untuk
disanjung oleh orang. Tidak ada niatan untuk disanjung. Umpama begini, kata orang, pakai baju bagus, keren, itu bagian dari menghargai diri. Kata orang kan gitu kan, kayak nggak menghargai diri. Bukan hanya sekedar rapi atau apa, bukan. Tetapi dia ingin dihargai orang dengan pakaiannya itu. Seperti ucapan orang umpama kalau dia mau pakai baju biasa di acara khusus tertentu, istrinya bilang, malu-maluin aja pakai baju gituan, kayak nggak menghargai diri, nah gitu kan. Pakai baju yang itu loh, kelihatan kalau kita ini menghargai diri. Kata-kata menghargai diri berarti ini mengandung makna apa? Sum'ah, riya. Dia pakai pakaian itu memang pengen dihargai, pengen orang menyanjung dia, memuji dia. Nah, saat itu dia menggunakan pakaian itu dari sisi kesombongan. Memang bedanya tipis ya. Itulah hati ya, bahaya ya. Jadi catatan yang pertama, dia tidak ada unsur ingin, atau orang Jawa diregani gitu ya, atau dihargai, diajeni kata orang Jawa ya, dan sebagainya lah. Pengen dihargai orang, pengen dipandang orang dengan penampilannya itu gitu. Tidak, dia melakukan itu bukan untuk pandangan manusia gitu ya. Yang kedua, dia terbiasa melakukan itu walaupun dalam kondisi sendirian. Artinya memang orangnya rapi gitu loh. Memang orangnya rapian gitu ya. Dalam kondisi sendiri atau dalam momen-momen yang biasa-biasa saja, itu orangnya rapi memang. Faham tidak? Nah, ini catatan yang disampaikan. Artinya kesimpulannya menggunakan pakaian-pakaian yang memang dia bagus, bermerek, boleh gitu. Tentu dengan tambahan catatan lagi, dia mampu untuk itu gitu. Dia tidak memaksakan diri untuk membeli. Ya, kayak orang sekarang beli batik itu kan nggak harus beli yang mahal-mahal gitu kan ya. Batik yang harga biasa-biasa aja sudah kelihatan mewah gitu loh. Apalagi yang make ganteng gitu Mas ya. Sampai kayak tok ganteng gitu nggak Mas ya. Ya. Jadi itu catatannya. Tapi kalau dia memilih sederhana seperti yang disajikan oleh Imam Nawawi, dia lebih memilih kesederhanaan. Tawadhu. Artinya tawadhu di sini dia tidak mau dianggap punya nilai lebih dibanding yang lain. Tidak mau dianggap dirinya itu punya kelebihan dibanding yang lain. Dia tidak mau. Ya. Dia ingin dianggap bahwa dia ini bagian dari masyarakat. Sama aja lah saya sama Anda. Sehingga dia tidak mau menggunakan pakaian-pakaian yang dinilai lebih mahal, lebih dibanding orang lain. Dia pakaian yang biasa saja. Maka di saat itu tawadhu'an, karena memiliki sifat tawadhu' dia dalam berpakaian, disinilah dia mendapatkan pahala karena itu. Faham tidak? Paham ya? Jadi dia dapat pahalanya karena sisi apanya? Apa? Tawadhu'nya itu. Dan ada orang-orang seperti ini saya ngelihat memang beliau kaya Pak, duitnya udah nggak karuan gitu ya. Tapi kalau pakaiannya sederhana, biasa gitu ya. Ini kenapa? Ya dia ingin dipandang
bagian dari masyarakat dan tidak mau dianggap sebagai orang yang memiliki fadl, kemuliaan dibanding yang lain, ya, biasa saja. Nah, saat itu dia akan dapat pahala. Di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan mantarokal libasa, siapa yang meninggalkan pakaian, maksudnya bukan maksudnya nggak pakaian begitu, bukan. Makanya dikasih terjemahan di sini meninggalkan pakaian mewah, maksudnya pakaian yang lebih mewah dibanding orang lain gitu. Istilahnya kalau duduk di tengah-tengah kita, orang akan ngelihat dia dari sisi apa? Wih, ini bajunya mahal nih Mas, larang nih. Kan gitu kan ya? Mahal nih orang. Dia tidak mau dinilai seperti itu. Dia ingin berpakaian seperti yang lainnya sajalah. Kenapa? Tawadhu'an lillah, sebagai bentuk tawadhu' kepada Allah. Padahal dia sangat mampu untuk beli pakaian itu gitu. Ya, mampu Mas untuk beli pakaian yang harga sekian dan sebagainya, dia sangat mampu. Tapi dia nggak mau beli yang biasa saja. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usin khanaik. Nanti di hari mahsyar Allah memanggil dia di depan semua manusia. Ya fulan, dipanggil sama Allah di depan semua manusia. Hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil imani sya'a yalbisuha. Nah, Pak, Allah memanggil dia. Allah suruh memilih dia pakaian-pakaian surga yang dia mau. Karena dia di dunia meninggalkan kemewahannya. Bukan untuk menghinakan dirinya, tapi sebagai bentuk apa? Tawadhu. Ya, jadi bedanya ini sebetulnya kalau urusan hati tipis ya. Ada orang tidak mau menggunakan pakaian kemewahan karena bukan faktor tawadhu, tapi menganggap ini adalah ibadah mulia. Nah, ini beda, menganggap bahwa menggunakan pakaian-pakaian yang seperti itu, jenis tertentu sebagai bentuk pakaian yang mulia, dapat pahala, maka ini beda. Seperti mereka yang mendengung-dengungkan istilah zuhud dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sangat-sangat sederhana, tentu ini beda. Kenapa dia mengharamkan dirinya dari sesuatu yang halal gitu kan? Padahal itu kan halal. Atau dia memang mengharuskan jenis pakaian tertentu, bahwa pakaian yang islami itu memang ini gitu loh, yang lainnya itu enggak. Nah, ini kan butuh dalil juga, bid'ah juga nantinya. Kenapa dia mengharuskan jenis pakaian tertentu gitu. Atau dia menggunakan pakaian tertentu karena sebagai bentuk tadallul, ingin untuk merendahkan diri dia di depan orang. Nah, ini hina. Ya, ini hina. Nah, sebaliknya seseorang yang menggunakan pakaian kemewahan ingin menunjukkan bahwa dia memang seorang pengusaha yang sukses. Menunjukkan bahwa dia orang yang punya kelebihan dibanding yang lain. Ya, beda gue sama lo gitu, kasarnya seperti itu. Bajunya aja udah berapa, nanti jam tangannya sendiri berapa gitu kan. Terus kalau duduk digini-giniin gitu, kayak pelawak zaman dulu kan gitu kan ya. Ingin ditunjukin gitu loh bahwa sebadannya dia saja itu rumahmu kalah gitu loh umpamanya gitu kan ya. Ini tentu kesombongan yang luar biasa, ini kiber, ini sombong. Nah, disinilah Rasulullah SAW tadi mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sedikit kesombongan aja, tidak ada. Jadi intinya akar kemuliaan itu ada pada sifat apa? Tawadhu'. Barakallahu fiik. Berarti tawadhu' itu ada pada beberapa bentuk gitu. Tawadhu' dalam berpakaian, tawadhu' dalam bersikap,
tawadhu dalam berbicara. Ini semua bagian dari apa? Tawadhu, yaitu kesederhanaan. Wallahu a'lam. Lanjutkan di bab yang ke 121. Ya, selanjutnya bab 121 yaitu mengenai bab anjuran berpakaian sederhana dan tidak membatasi diri dengan apa yang bisa menyebabkan dirinya diremehkan orang lain tanpa keperluan dan tujuan syar'i. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yura asaru ni'matihi ala 'abdihi." Yang artinya sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Iya, sepertinya ada terjemahan yang kurang pas di situ. Redaksi aslinya begini bunyinya. Bab istihbab tawassut fil libas. Bab dianjurkan berpakaian sederhana. Tawassut fil libas atau kesederhanaan dalam berpakaian. Jadi dianjurkan kesederhanaan dalam berpakaian. Wala yaqtasiru ala ma yazri bihi li ghairi hajah. Dan tidak mencukupkan diri dengan satu jenis pakaian tanpa ada kebutuhan. Wala maksudun syar'i, dan tidak ada pula tujuan syariat. Jadi di sini ada dua hal yang ingin disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertama, seperti di bab yang 120, yaitu apa? Kesederhanaan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak mencukupkan diri dengan satu jenis pakaian. Nah, tanpa catatannya, tanpa ada hajah, kebutuhan. Dan yang kedua, tanpa ada tujuan syar'i. Dan juga mungkin ditambahkan di sini wallahu a'lam, bukan sebagai bentuk pakaian dia memang urufnya, adatnya. Contoh, umpamanya masyarakat Muslim Pakistan, mereka menggunakan pakaian itu memang dengan bentuk tertentu. Bajunya itu memang panjang sampai di bawah pantatnya, atau kalau yang kita sebut istilah kita kurta, gitu kan? Dia memang bajunya jenisnya itu, ya, dan itulah baju yang dipakai oleh masyarakatnya dia. Kemudian ada kelompok masyarakat lain yang mencukupkan diri dengan menggunakan baju itu, apalagi dengan niatan tertentu, dengan keyakinan tertentu bahwa ini yang terbaik, paling mulia. Nah, maka di sini dia harus mencari apa? Dalil ketika dia mengatakan bahwa ini yang paling baik. Adapun kalau paling baik dari sisi selera, ya nggak ada masalah, memang Anda punya selera itu. Tapi kalau Anda kait-kaitkan dengan ini yang berpahala, ini sunnahnya, nah di sini membutuhkan apa? Dalil. Kalau nggak ada dalil jadi bid'ah nanti Anda. Apalagi sampai dia mencukupkan diri dengan itu, sudah pokoknya ini gitu baju saya. Berarti ketika dia mencukupkan diri dengan satu jenis, seolah-olah dia meyakini bahwa inilah yang paling afdal. Nah, di situ dia butuh dalil lagi. Makanya beliau mengatakan ini dilarang, nggak boleh. Kecuali karena hajat, karena kebutuhan. Seperti apa? Seragam kepolisian, seragam polisi. Seperti anak Akpol, selama dia tercatat sebagai mahasiswa akademi kepolisian atau militer, maka dia harus menggunakan pakaian itu gitu kan. Atau sekolah-sekolah kedinasan dan sebagainya. Atau seragam di perusahaan dia harus menggunakan itu karena hajat, satu kebutuhan. Ini tidak terlarang, anak sekolah pakai seragam tertentu.
atau wala maksudun syar'i, atau tidak ada tujuan syar'i. Seperti tujuan syar'i itu adalah seperti orang memakai kain ihram dalam beberapa hari ketika haji. Nah, dia memakai satu jenis pakaian yaitu ihram itu tok. Dia melakukan itu karena memang tujuan syar'i, yaitu perintah Allah dalam melakukan ibadah haji, yaitu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda haji kagak nggak apa terus pakai baju kayak ihram kemana-mana, akhirnya kayak Buddha, selimutan tuh akhirnya ronda malam kagak gitu kan. Jadi maksudnya ini jelas, inilah indahnya syariat Islam. Dan dari sini para ulama itu mengatakan bahwa hukum asli pakaian itu boleh mas, enggak apa-apa, asal menutup aurat, kan gitu kan? Menutup aurat. 2, sesuai dengan kemampuan. 3, jangan berlebih-lebihan. 4, jangan pengen dipandang orang, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang dengan pakaian itu, sombong. Tidak ada unsur kesombongan, riya, sum'ah, tidak ada unsur itu. Memang dia pakai, ya sudah, memang dia pakai dengan kemampuan dia biasa. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia ingin sederhana dengan niat tawadhu', nah tentu ini dapat pahala dengan ketawadhu'an dia itu. Ya. Ini sangat penting sekali. Nah, di sini dalil yang dipakai oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa Rasulullah SAW mengatakan innallaha yuhibbu an yura athara ni'matihi ala abdi, bahwa Allah itu kepengen nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu terlihat gitu. Nah, ini hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa boleh Anda menggunakan pakaian yang indah. Enggak apa-apa Anda menggunakan pakaian yang indah. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa suami istri itu juga punya kewajiban masing-masing untuk memperindah pakaian di saat mereka berada di dalam rumahnya. Ya. Faham? Seperti kisah Aisyah radhiyallahu anha hari itu bersama dengan salah satu istri dari sahabat yang bernama Abu Sakr. Kemudian tiba-tiba muncul seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, ya ummal mukminin, wahai ibu ibunda orang beriman, di wajah saya ini numbuh rambut. Di wajahnya ada rumbuh rambut, maksudnya ada rambut-rambut sedikit gitu lah, rambut-rambut. Bukan jenggotan brewoken begitu. Ya, lebay ente mahal. Ada rambut di wajah saya. Boleh enggak saya mencabut bulu-bulu ini yang ada di wajah saya ini? Suami saya juga meminta dia untuk mencabutnya kan gitu. Aisyah menjawab, singkirkan kotoran itu. Singkirkan kotoran itu dan berhiaslah dirimu sebagaimana kamu berhias ketika ingin keluar rumah. Nah, ya, berhiaslah dirimu sebagaimana kamu berhias ketika berziarah keluar rumah. Jadi perempuan pun ketika di dalam rumah dia disuruh berhias dandan. Bukan ketika keluar rumah berhias dandan, tapi ketika di dalam rumah wala haula wala quwata illa billah. Tidak, ya, dia enggak memperdulikan itu. Nanti kalau suaminya lirik sana lirik sini ngomel, padahal dianya orang yang jago warna aja bisa jadi buta warna kok ngelihat bajunya dia itu. Paham maksud saya kan? Ini orang sudah jago warna, ya ngelihat bajunya dia yang di rumah jadi buta warna dia. Ditambah lagi
baju yang dia pakai terlalu banyak ventilasinya jamaah. Di pinggangnya ada ventilasi, nanti di sebelah mana ada jendelanya gitu. Makanya perempuan suka bilang apa? Adem. Iya adem, ventilasinya banyak. Ya jangan. Ya. Tidak boleh itu malah. Itu dampaknya terlalu berbahaya bagi keharmonisan keluarga Anda. Ya, tadi saya kajian di mana daerah Jakarta Selatan tentang bukan hanya sekedar penampilan, tapi itu adalah keharmonisan. Ya kira-kira 1,5 jam. Nanti silakan ditonton di rumah di YouTube-nya nanti. Pentingnya suami berpenampilan indah di rumahnya, sebagaimana istri juga berpenampilan indah, sehingga kata para sahabat, sehingga apa? Sehingga hati itu akan cinta dan akan tumbuh kecintaan serta kenyamanan untuk berada di sana. Nah itulah diantara dalil yang dipakai ya ini, Allah mencintai seseorang yang menunjukkan nikmatnya. Gitu. Ya, tunjukkan nikmat itu, kecantikan Anda tunjukkan, keseksian Anda itu tunjukin. Di mana? Di rumahmu, gitu kan. Jangan ketika keluar dandan, terus yang bagian dalamnya pakai sesetel, padahal orang kan nggak tahu kalau Anda pakai pasangan sesetel kan, gitu kan. Tapi giliran yang di rumah aja, Anda masih muda memang, tapi yang dipakai bagian dalamnya nenek-nenek kan gitu ya. Jangan Mbak, jangan. Ini berbahaya bagi suamimu. Ya, suamimu kerja di luar, yang ditonton di sana adalah cantik-cantik, seksi-seksi, wangi-wangi. Sedangkan Anda di rumah jawab sendiri. Makanya di sini hadisnya luar biasa. Innallaha yuhib, Allah cinta. Jadi nikmatnya itu kelihatan. Tapi tentu semua ini kembali kepada apa? Satu kata kunci, kemampuan. Jadi kalau bicara di ibu-ibu Jaksel kan memang enak gitu kan ya. Duitnya banyak, perawatan di salonnya kenceng kan gitu. Tapi saya jawab sama mereka bahwa ibu-ibu kita zaman dulu tidak kenal perawatan. Mereka cukup hanya membeli bedak FIFA nomor 4. Ibu-ibu yang tahu, yang tua-tua doang yang ngerti bedak FIFA nomor 4 ya Bu ya. Yang bentuk plastiknya itu putih, terus bedaknya itu warna coklat. Dulu harganya 500 rupiah, belinya di warung. Ya saya yang beli kok dulu waktu saya masih SD. Ya saya SD itu disuruh beli itu. Nizar kata Umi saya, beliin bedak FIFA nomor 4. Itu kata Umi saya. Duitnya ngambilnya dari sini gitu. Yo ayu gitu loh, saya ngelihat foto-foto Umi saya masih muda dulu, sekarang rahimahallahu rahmah wasi'ah ya Allah, ayu mereka ya kan, skincare atau apa gitu. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh, tidak, ya silahkan saja, nggak apa-apa kalau memang ada al-fulus, wa ma adraka ma fulus, al-fulus halus, ma fi fulus, jangan dipaksain gitu ya. Ya, fadhal dilanjutkan. Selanjutnya, bab diharamkannya memakai sutra bagi laki-laki, duduk dan bersandarnya mereka pada sutra, serta bolehnya memakainya bagi wanita. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Yang artinya, janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Terus lanjut. Selanjutnya dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama yalbasul harira
man la khalaqa lahu, yang artinya sesungguhnya yang memakai sutra di dunia hanyalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Terus sama ini hadis-hadisnya. Selanjutnya, man la khalaqa lahu fil akhirati, orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Hadis di bawahnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirati, yang artinya barang siapa memakai sutra di dunia maka dia tidak memakainya di akhirat. Terus Selanjutnya dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadzaini haramun ala dhukuri ummati, yang artinya saya melihat Rasulullah SAW mengambil sehelai sutra lalu dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengambil emas lalu dipegang dengan tangan kirinya, kemudian bersabda, sesungguhnya dua benda ini diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku. terus Selanjutnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li'inasihim, yang artinya pakaian sutra dan emas diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. terus Selanjutnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami minum menggunakan bejana emas dan perak dan makan menggunakan keduanya, serta melarang memakai pakaian sutra yang halus maupun yang tebal dan juga duduk di atasnya. ya, apa kesimpulannya? Simpulannya apa? Simpulannya laki-laki tidak boleh memakai kain yang berbahan sutra. Mahal Ustaz, siapa yang pakai? Gitu kan? Atau campuran sutra. Gitu kan? Ya sutra tapi ada campurannya. Ya tetap aja tidak diperbolehkan. Ada sarung ada Mas. Ya sarung campuran sutra. Harganya ya, mending buat beli sembako Mas. 1,5 juta, 2 juta harganya. Sarung. Jadi intinya secara hukum pertama laki-laki tidak boleh memakai kain yang berbahan sutra. Yang kedua, tidak boleh bagi laki-laki memakai emas. Mau cincin, mau apa saja berbahan emas. Jam tangan emas. Dulu saya pernah mau dihadiahi orang. Ini Ustadz hadiah buat Ustadz. Dipakai Ustadz ya. Apa itu Mas? Jam Rolex berbahan emas. Saya bilang nggak boleh, itu haram dipakai. Oh nggak boleh Ustadz ya. Maaf, udah nggak jadi. Saya ceritain sama istri saya, mencak-mencak di rumah dia. Mencak-mencak dia, nyanyi di rumah langsung ambil kita jual gitu. Jadi laki tidak boleh memakai emas apapun itu bentuknya, termasuk pula cincin nikah. Ya, ditambah lagi cincin nikah atau tukar cincin ini bukan budaya Islam.
itu budaya barat, ya, sehingga meninggalkannya itu lebih mulia, ya, itu bukan bagian dari Islam. Dan juga Islam tidak mengenal itu cincin. Walaupun Anda tidak memakai emas atau perak gitu, tukar cincin, itu juga bukan bagian dari Islam. Apalagi cincin nanti dijadikan simbol kesetiaan. Ya, ini kebanyakan nonton film India sama Korea gitu kan ya. Ya, tidak ada kaitan kesetiaan sama cincin gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dibolehkan bagi perempuan untuk menggunakan sutra. Kenapa? Karena perempuan itu tadi keindahan. Perempuan itu indah, perempuan itu cantik. Sehingga dia dibolehkan untuk menggunakan itu untuk kecantikannya dia. Dia akan semakin terlihat cantik gitu. Terus jangan pulang nanti minta beliin sutra lu Mbak ya. Oh, diare suamimu, kesian Mas. Ya. Kemudian ancaman yang ada di dalam hadis ini menunjukkan bahwa menggunakan sutra ini termasuk bagian hukum dosa besar karena diancam sama Rasulullah SAW. Apa ancamannya? Dia tidak akan masuk surga, ya, tidak akan masuk surga nanti. Nah, ini memberikan pelajaran lain akan satu kaidah besar bahwa al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Artinya apa? Kalau kita meninggalkan sutra karena dilarang oleh Allah, maka nanti di akhirat di surga Anda akan dikasih pakaian sutra sama Allah. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira di surat Al-Insan. Allah akan membalas mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan dikasih pakaian sutra-sutra. Masya Allah. Jadi meninggalkan semua ini karena Allah, karena dilarang sama Allah, karena takut akan azab Allah, maka akan dibalas sama Allah dengan pakaian itu. Sebagaimana seorang muslim meninggalkan minuman keras, khamr dan sebagainya, maka nanti sama Allah dimasukkan ke dalam surga dan dikasih minuman-minuman khamr. La yusaddauna anha wala yanzifun. Mereka minum khamr enggak pusing, enggak mabok. Enggak, justru khamr di surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya inilah jemaah. Kemudian berikutnya di bab yang berikutnya di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membahas masih masalah tentang sutra, bahwa boleh bagi laki-laki, ini pengecualian ya, boleh bagi laki-laki menggunakan kain sutra ketika itu digunakan untuk pengobatan penyakit kulit. Umpama tangannya kena penyakit kulit, gatal-gatal atau apa gitu ya. Lalu dia memakai kain sutra di tangannya, dibuat apa? Dibalut gitu, ditaruh di tangannya, diperbanin atau apa. Nah, itu bisa menyembuhkan penyakit kulit yang gatal-gatal itu. Nah, di situ boleh, nggak apa-apa. Diperban, dibalutin di bagiannya, ditaruh di situ untuk mengobati penyakit gatal-gatal pada kulitnya. Nah, itu dibolehkan. Berarti untuk apa? Untuk darurah, untuk istisfa, untuk pengobatan. Ya, sebagaimana larangan-larangan yang lain juga begitu. Seperti seseorang yang merenggangkan gigi-giginya untuk kecantikan, itu haram hukumnya. Artinya dia menggunakan bekel untuk lebih merenggangkan atau menggunakan bekel untuk merapatkan. Tujuannya untuk apa? Hanya sebatas ingin terlihat cantik. Maka dia sendiri yang jadi jemuran nanti Mas. Karena dia pakai kawat jemuran gitu. Haram itu enggak boleh. Tapi kalau dia menggunakan bekel itu untuk pengobatan karena giginya sakit dan dia harus menggunakan pengikat bekel
untuk pengobatan kesembuhan dia, maka itu boleh, tidak ada apa-apa. Gitu. Tentu menentukan bahwa ini untuk pengobatan atau tidak bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Pertama, harus ada dalil yang memberikan pengecualian, dan yang kedua harus berdasarkan dokter ahli yang menyatakan bahwa memang kamu sakit ini, sehingga kita bisa menggunakan hadis tadi itu. Ya, fadhal dibaca. Bab bolehnya memakai sutra bagi orang yang terkena sakit gatal pada kulit. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lizubairi wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil hariri lihikatin bihima, yang artinya Rasulullah SAW memberi keringanan bagi Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma untuk memakai sutra karena gatal-gatal yang mereka alami. Berarti pengobatan gatal-gatal kulit itu bisa dilakukan dengan memakaikan kain sutra pada bagian itu, bukan pakai sebadan. Urusannya apa sebadan? Yang gatal umpama di tangan, ya dipakaikan di situ. Nah, berarti itu boleh itu bisa mengobati berdasarkan hadis ini. Berarti hadis ini memberikan pelajaran bagian dari mukjizat Rasul SAW, bahwa beliau memberikan pengobatan. Kalau bukan dari wahyu ya gimana? Nah, jadi boleh digunakan laki-laki hanya karena faktor apa? Darurat, yaitu pengobatan gatal-gatal. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. Dan juga larangan penggunaan sutra juga bukan hanya sekedar buat pakaian, tetapi sutra juga tidak boleh dipakai sebagai sarung bantal umpama, sarung guling, atau sebagai spray, atau sebagai penutup sofa. Nah, sehingga dia bisa duduk di sofa yang beralaskan sutra, atau menggunakan bantal, guling, spray, terus alas meja yang terbuat dari sutra, sehingga dia bisa duduk, makan dan sebagainya dengan menggunakan itu. Memang ada aja Pak? Ya ada, ya orang kaya-kaya itu kan, yang duitnya nggak ada serinya itu, dia bisa pakai itu ya. Bagi dia kan nggak ada harganya kan gitu ya. Intinya itu tidak diperbolehkan semua dalam Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita dengarkan azan dulu. Ya, tadi sudah kita jelaskan berkaitan dengan masalah gigi. Hukum asli seseorang yang merenggangkan giginya atau merapatkan giginya, merapikan giginya dengan menggunakan alat-alat atau benda apa saja dengan tujuan kecantikan dan keindahan, maka itu dilarang. Berdasarkan adanya banyak hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang untuk merenggangkan atau merapatkan giginya. Mutafallijat, la'ana Rasulullah SAW al-mutafallijati lil husni, bahwa Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang merenggangkan atau merapatkan gigi untuk kecantikan. Kenapa kok perempuan yang disoroti? Semua hukum berlaku buat laki dan perempuan, cuman disebutkan perempuan karena perempuan yang lebih dominan dalam menggunakan itu. Tapi kalau dia menggunakannya untuk pengobatan, seperti giginya maju ke depan, dan kalau didiamkan akan semakin parah umpama, maka dia harus melakukan pengobatan dengan menggunakan bekel tadi itu. Maka ini diperbolehkan untuk pengobatan. Seorang dokter gigi spesialis pernah saya tanya, pribadi saya tanya, waktu itu haji. Saya tanya, dok, perempuan, mayoritas pasien yang minta dipasang bekel itu pengobatan atau kecantikan? Mayoritas
Ustadz kecantikan, kata dokter. Gimana itu Ustadz? Anda bilang tidak boleh. Dia berdosa, Anda juga berdosa yang memasang. Tapi mayoritas masang itu minta kecantikan. Ya, seperti pula bisa kita analogkan penggunaan lensa mata, soft lens. Ya, dia menggunakan soft lens untuk apa? Biar hari ini matanya kelihatan kayak kucing, besok kelihatan kayak apa lagi Pak? Harimau, besok kelihatan kayak apa? Ya, dia gonta-ganti hanya sebatas untuk keindahan, maka itu tidak diperbolehkan seperti layaknya gigi. Tapi kalau untuk pengobatan seperti dia memang sakit dan harus menggunakan lensa, ya tidak ada masalah, Mas. Wallahu alam. Silakan yang di belakang. Apa? Menggunakan emas atau sutra. Bagaimana dengan jual belinya? Ya, penggunaan emas itu boleh bagi perempuan. Dan emas adalah alat tukar. Dan emas itu bukan alat tukar, mohon maaf. Emas itu adalah nilai. Tumania. Ya, emas itu nilai, Mas. Faham maksudnya nilai, ada value-nya. Ya. Kemudian atas dasar ini ya memang boleh diperjualbelikan emas, dan Rasulullah SAW juga menyatakan bi'ud dhahaba bidhahab wal fidda bil fidda. Jual belilah kalian emas dengan emas, perak dan perak. Jadi itu artinya boleh menjual belikan emas. Sebagaimana juga boleh menjual belikan sutra, karena memang sutra dibolehkan bebas bagi perempuan. Ya, masalahnya kalau Anda tukang jualan emas sama jualan sutra, Anda akan nanya, Mas kamu pakai sendiri atau buat istrimu, Mas? Ya kan capek Anda kalau setiap pedagang Anda gituin kan gitu kan. Ya, Anda yang menjual gitu loh. Ya, sama saja seseorang jualan baju-baju seksi perempuan. Lah Anda menjualnya untuk apa? Perempuan menggunakan baju seksi ini ya untuk di rumahnya lah. Ya. Apakah berarti ketika banyak orang menggunakan baju itu di luar rumah, terus jualan daster, terus apa daster yang singlet dan sebagainya itu jadi dilarang? Tidak, itu pada aslinya baju rumah. Yang nyuruh Anda pakai di luar siapa? Kan gitu kan? Ya, dijual belinya tidak ada masalah. Ada lagi? Silakan, Mas. Ya. Bolehkah kita membeli barang di lelang, mazadah, pelelangan? Tergantung pelelangannya. Kalau pelelangannya itu adalah lembaga independen, di mana dia pemilik dari barang itu. Dia pemilik barang itu. Dengan kata lain, barang itu sudah menjadi milik lembaga pelelangan. Lalu Anda datang ngikut, Anda beli langsung ke dia. Seperti halnya Anda beli ke showroom, beli ke toko dan sebagainya, maka saat itu dibolehkan. Ya, boleh karena Anda datang ke pelelangan untuk apa? Untuk beli. Siapa pemilik barang itu? Pemilik barang itu ya lembaga pelelangan ini. Karena dia sudah yang memiliki, atau dia sebagai wakil dari yang ditunjuk, seperti kejaksaan menunjuk lembaga lelang negara, ya kan, kejaksaan, kemudian KPK dan sebagainya menunjuk lembaga lelang untuk menjual barang itu. Nah sama aja dengan Anda membeli barang ke toko yang lain. Cuman kalau dia tidak memiliki barang itu, seperti bank melakukan pelelangan aset atau lembaga finance
yaitu seperti kredit-kredit lembaga-lembaga penyedia kredit, si A, B, C, D, E, F, G nggak bisa ngelunasin, lalu disita barang sama dia, kemudian sama dia dilelang. Ini tidak boleh, haram Anda ngikut di sana. Kenapa? Karena di situ apa itu? Dia menjual barang yang bukan milik dia. Kan sudah ada kesepakatan. Ya kesepakatannya yang nggak benar, salah. Akadnya yang salah. Ya, si fulan kredit rumah, terus nggak bisa bayar, rumahnya disita sama bank, lalu bank melakukan pelelangan. Dan ini tidak boleh karena pihak bank nggak berhak untuk menjual karena dia bukan barang milik dia. Gitu kan? Dijual secara sama motor, bikin lelangan, motor punya siapa? Nah, pihak bank sama pihak leasing dia kan tidak menjual langsung, dia menggunakan pihak lain, kan gitu kan? Menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga berarti menjual barang yang bukan milik dia. Paham? Nah itu jemaah. Loh Ustaz, bukankah orang nggak bisa bayar utang itu boleh menjual barangnya? Boleh Anda menjual barang dia dengan kesepakatan bahwa nanti ini saya jual. Lalu gimana? Lalu dijual hanya sebatas mengambil keuntungan dia. Nah ini kan enggak, dijual secara paksa dari pemiliknya. Di situ. Nah di sini tidak diperkenankan karena dia menjual barang yang bukan milik dia. Wallahu alam. Ada lagi? Enggak ada, nanya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Hukum menggunakan pakaian atau tas atau sepatu gesper yang terbuat dari kulit binatang buas. Ini nanti diambil dari bab 124. Ya, gespere dari kulit apa? Dari kulit ketek umpama. Dari apa hukumnya kan? Nah ini pembahasannya diangkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan kita jelaskan nanti dengan pandangan ulama fikih dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.